Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di depan SMK Negeri 27 Jakarta Pusat. Sekolah ini adalah salah satu SMK terbaik di DKI Jakarta. Dalam program baru, tur sekolah yang dimiliki oleh channel YouTube Berpolisiarti, kita akan memulai datang ke sekolah-sekolah, tetapi sekolah-sekolah yang memang menginspirasi dan sekolah-sekolah yang memang memiliki prestasi. Nah, salah satunya adalah SMK Negeri 27 Jakarta. Bayangkan, sekolah ini punya kerjasama ya dengan beberapa industri ternama, dan satu lagi, lulusannya pun banyak diserap oleh industri. Nah, seperti apa? Penasaran kan? Ada 5 jurusan di sini. Apa saja itu? Kita akan ikuti terus. Dan jangan lupa ya untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya untuk kamu terus bisa mengupdate video-video menarik tentang pendidikan dan anak. Oke, lanjut ya. Ikuti terus. Bapak. Oke. Berapa, Pak? Oke, makasih. Selamat datang Ibu Retno di SMK Negeri 27 Jakarta. Iya, terima kasih juga Ibu sudah memberikan waktu, tenaganya, mungkin pasti pikirannya untuk video ini. Makasih ya Bu. Ya, monggo Ibu. Gimana Bu, kita? Ya, di sini SMK Negeri 27 Jakarta kami punya area di lokasinya Jalan Dr. Sutomo nomor 1 Jakarta Pusat dengan area luasnya hampir 1,5 hektar, Bun. Oh, dulu saya dengar ini pernah jadi SKKP ya? Betul. Dan karena berdiri dari tahun 1942. 42. Berubah menjadi SMK tahun berapa? Tahun 80-an. Oke. Kalau SMK-nya tahun 90 ya, Bun. Kalau ya sudah SKKA, kemudian SMTK Pasar Baru. Oh, sempat namanya itu. Kemudian baru SMK. Oke. Iya. Dan kami memiliki heritage building nih, Bun. Nah, ini heritage building ini ini cagar budaya ya, Bu ya? Cagar budaya, di mana gedung ini salah satunya adalah dulu tempat kelas siswa yang pertama kali nih di sini, Bun. Oh, jadi kelas siswa yang pertama? Yang pertama dulu adalah di sini ya? Iya, di gedung cagar budaya ini pada tahun 1942 masih jadi kelas-kelas. Awalnya hanya satu gedung ini saja. Oke. Iya. Ini pintunya ini dari dulu begini ya? Masih asli banget. Belum ada perubahan. Dan kami tidak bisa merenovasi total, tapi hanya sebagai perawatan saja. Sebagai perawatan saja ya? Sebatas perawatan. Selebihnya lantainya juga masih lantai-lantai. Jadi ini dulu kelas ya, Bu ya? Kelas. Oke. Iya. Jadi ada berapa jurusan, Bu? Ada 5. Apa saja Yang itu? pertama, akomodasi perhotelan. Akomodasi perhotelan, berarti pariwisata ini ya? Iya, pariwisata. Yang kedua? Usaha perjalanan wisata. Usaha perjalanan wisata. Kemudian tata boga. Tata boga. Istilahnya sekarang kuliner. Oh, istilahnya kuliner. Ya, Oke, berikutnya. kemudian tata kecantikan rambut dan kulit. Oke. Istilahnya spa and beauty terapi. Oke, terakhir. Kemudian terakhir adalah jurusan tata busana atau fashion teknologi, tapi sekarang sudah masuk ke seni dan ekonomi kreatif untuk tata busana, bukan bidang, tidak masuk ke dalam bidang SMK lagi. Berarti sekarang kita datangi satu-satu itu ya, Bu ya? Monggo, Bu. Oke. Bu, ini apa, Bu? Namanya nih, Ini CJ Baking Academy Korea. Ini tahun yang kerjasama berarti betul. Tahun 2015 SMK Negeri 27. Alhamdulillah kami bekerja sama dengan Koicha Bakery Korea, di mana ini adalah salah satu korporasi agensi khusus untuk kita fokuskan kepada tata boga, khususnya pastry. Jadi kami memproduksi aneka roti, pastry dan sebagainya. Wah, berarti ada roti yang betul hampir sama kualitasnya dengan yang mereka jual di mall-mall itu. Iya, jadi kalau ke mall ada Tulizur ya. Tulizur itu salah satunya roti yang juga diproduksi di SMK Negeri 27 yang sama bahan-bahannya. Ya, biasa nanti saya ikut nyobain ya. Boleh, ayo Bun. Oke, dah. Ya. Kita ke ruangan ini, Bu. Ya, ayo. Ruangan apa ini, ya, Bu? Ini salah satu unit produksinya untuk jurusan tata kecantikan, di mana ini salah satunya adalah salon. Kita bekerja sama dengan L'Oreal. Tapi kondisinya lagi ada kegiatan nih, Bun, nggak apa-apa ya? Iya, luar biasa nih. Iya.
karena ini persiapan untuk lomba keterampilan siswa tingkat nasional. Ini adalah siswanya? ini Destria baru dilatih kemarin di Puspita Marta dan hari ini penilaian secara online untuk pelatihan. Ya. Jadi lombanya jam berapa, Dek? Ini pelatihan, Jam 9. masih pelatihan. Masih pelatihan, masih persiapan Masih ya? pelatihan. Sukses ya, semoga menang ya. Untuk head dressing, khusus untuk head dressing. Oh ini ya? Iya. Jadi ini salonnya Ibu itu di sini ya? Iya, untuk unit ya. Tapi ini kebetulan lagi kita ada kegiatan untuk siswa pelatihan. Oke. Ya, berikut ini biasanya untuk tempat area praktik siswa-siswi kami, khususnya usaha perjalanan wisata, di mana mereka di sini untuk sebagai tempat pelatihan penyusunan paket tour, kemudian tiketing, kemudian juga mereka memberikan fasilitas juga untuk pemanduan. Karena untuk jurusan usaha perjalanan wisata ini mereka punya 3 skill keahlian. Sebagai tour planner, sebagai ticketing operator, dan sebagai pemandu wisata. Oke. Ada 3. Kalau lagi pandemi gini, udah praktek belum? Selama pandemi belum ya? Jadi baru belajar teorinya ya? Tapi secara prinsip ketika nanti pandemi berlalu pasti sudah bisa ya. Kalau dulu gimana Bu sebelum pandemi? Sebelum pandemi anak-anak selalu praktek dalam membuat paket wisata, gitu kan. Lalu kita juga mengadakan pameran. Karena pameran juga. Iya, pameran. Ada nggak sekolah-sekolah yang kemudian wisatanya ini koordinir oleh sekolah ini pernah? Pernah ada. Jadi Pernah kita ada. gabungan juga gitu sesama jurusan UPW gitu kan, mengadakan kegiatan bazar seperti itu. Oke. Jadi memang pandemi berpengaruh ya Bu ya? Betul banget Bu. Menjadi hambatan juga ya pembelajaran seperti ini karena memang banyak tempat wisata ditutup ya. Iya betul Bu. Dan Jadi orang kita takut. membuat paket tapi kita menjualnya juga nggak bisa karena ditutup. Ya artinya memang semua di sekolah yang punya jurusan ini pasti juga punya masalah yang sama ya. Betul Ibu. Oke, terima kasih Bu. Tapi Terima untuk kasih, Bu, paketnya tetap ya anak-anak membuat virtual Iya, tour. tadi Ibu bilang. Virtual tour ya, belajar membuat paket tour dengan Virtual virtual kayak tour. gimana? Oh, coba lihat. Virtual tournya online ya. Ini Bu, ini Oh, ada video online-nya juga. Iya, jadi kita yang sudah membuat yang kemarin pada sebelum pandemi dan setelah pandemi, ini contoh-contoh brosur yang sudah dibuat oleh anak-anak dan sudah dilakukan Ibu. Oke. Oh, udah dilakukan juga? Sudah dilakukan. Ternyata ada yang ini di Cikini. Ada. Walking tour itu namanya Ibu. Jadi kita bawa anak-anak. Monas, jalan. Monas. Iya, betul. Oke. Jadi ada. Nah, ini pesertanya biasa siapa, Bu? Bisa di kalangan kita, bisa umum juga. Kita bisa mengundang ke sekolah-sekolah lain, Ibu. Iya, iya, Dalam iya. pemasarannya seperti itu. Oke, ini ada virtual tournya ya. Iya. Jadi bisa mengikuti ini juga. Ini diupload di websitenya, di sini di. Iya, kita juga punya diupload ya. website, di Pasrotul itu kita ada. Khusus Oke. UPW ya seperti Siap. itu. Terima kasih. Ya, sukses. Ini namanya apa, Bu? Henna, Henna. ya. Henna itu seni merias tangan. Biasanya kalau dulu itu warnanya hitam, marun. Iya. Ini variasi yang putih, yang sedang Silver ya? kekinian. Iya, silver. Ini perak ya? Oke, silver. Filternya perak. Tadinya basicnya putih. Terus dibantu dengan glitter silver. Ini sudah profesional Bu. Weh, Sudah keren. sering melakukan. Iya, ya berapa lama kalau kamu ngerjain kedua tangan untuk dihias begini? 1 jam. 1 jam? 1 jam. Jadi 1 tangan 30 menitan? Iya, kurang lebih. Ini bukan cetakan ya? Artinya kamu menggambarnya ya? Main aja agak. Dan nanti kasih lihat dulu. Coba deh gambarnya gimana sih? Boleh nggak tangan yang Ya, satunya? sebelahnya, ya. Misalnya gimana? Ini biasa dipakai untuk pengantin-pengantin gitu. Iya, sering aku lihat nih pengantin-pengantin pakai begini.
Boleh mau nyoba. Ini namanya apa Bu? Kegiatan apa? Ini namanya nail art, menghias kuku. Oke. Nah, Bisa Ya. dijelaskan Bu? ini nanti dia akan melakukan seperti 3 dimensi ya nak ya. Nah, 3 dimensi karena bukan sekedar mengoleskan cat kuku aja Bu yang seperti biasa umumnya ya, tapi dia akan menambahkan glitter, kemudian ada pernik-pernik lainnya juga. Jadi 3 dimensi dia timbul. Oke. Kalau ini digituin kenapa Bu? Untuk pengeringnya biar lebih cepat. Oh, biar lebih cepat. Ini sebenarnya apa? Bisa nggak ditarik dulu, nak? Dikeluarin? Oke. Oh gitu. jadi Ini ini tadi dasarnya. habis diwarnai ya? Ya dasar, Lalu baru dasar. dimasukkan. Ya ke pengeringnya. Berapa lama itu? Sekitar 60 detik. Oh, 60 detik. Lebih cepat yang kalau nggak akrilik pakai alat, lama kan nunggu keringnya. Nah ini baru penggunaan Ini apa namanya? glitter ya. Supaya timbul ya? Gel ya Nan. Oh, Ini udah profesional juga nih Bu, sudah cari uang jajan dari keterampilannya sendiri nih. Keren. Udah terima job terus ya Nan. Khususnya kalau ada yang mau pernikahan ya? Iya betul. Ini sedang kekinian. Nah, ini apa nih Bu? Anak-anak lagi berdiri cantik-cantik begini. Iya, Ibu. Bisa dijelaskan Bu? Nah, begini Bu, untuk baju-baju ini yang ditampilkan di sini ini anak-anak baju praktek mereka ya, baju uji pada saat mereka PKL, mereka membuat baju untuk gaun pesta. Oh, ini jadi selama bertema pandemi, Bu. gaun pesta. Iya, Ini yang make yang bikin atau enggak? mereka bikin. Oh, mereka bikin Mereka terus sekarang bikin menggunakan sendiri, sendiri. dibakar Jadi sendiri. sesuai ukuran sendiri. Iya, sesuai ukuran Oh, sendiri. jadi karya kalian semua ya? Oh, luar biasa ya. Ininya apa nih? Kayak apa? Ibu waktu meminta anak-anak bikin, pokoknya bilang baju pesta. Gaun Terserah. pesta. Iya. Mereka desain sendiri. Mereka desain sendiri, pecah pola sendiri, tentu diajarin oleh guru pembimbing masing-masing. Oke, jahitnya sendiri. Dan mereka sendiri ini pada saat mereka kemarin kan ini kebetulan kelas 12, mereka pada saat pandemi praktek seperti ini. Oh, jadi ini kelas 12, kemudian ini adalah Pada tugas tugas. akhir
pada saat mereka kelas 11 itu kan PKL Ibu. Oh, PKL. Nah, tugasnya membuat baju salah satunya seperti ini. Oh, jadi ini produk dari PKL Pada saat tadi. mereka kelas 11. Oke, mungkin bisa apa? Aku tanya ya. Kalau ide kamu bikin ini apa? Idenya di latar belakangnya apa? latar belakangnya sih warna-warna peach, Bu. Oh gitu. Memang kamu suka ini, kamu Suka. pakai jilbab memang ya. Berapa lama nih kamu buat? Kurang lebihnya 2 bulan. Wih, luar biasa 2 bulan. Kalau nah yang ini nih. Merah ya. Kamu apa ini? Idenya gimana Aku ceritanya? terinspirasi sama gotik dengan Oke. aku kreatif dengan budaya lokal. Dengan budaya lokal. Apa Iya. nih budaya lokal Ini yang kamu kebaya. angkat? Oh, Iya, kebaya. dan ini looknya aku terinspirasi dari gotik. Dari gotik Iya, ya? Sepatunya sama ini. merah. Semuanya luar biasa. Berapa lama kamu buat? Aku ini buat seminggu. Seminggu? Iya. Oke. Kalau ini juga ini ya, apa bertema ini kan double ya. Ini sampai 3 ya. Gimana itu ceritanya? Tapi sih kayak konsepnya kayak biar mekar gitu sih, Bu. Biar mekar gitu aja ya. Oke, keren. Coba kamu madep ke belakang deh. Nah, ini ada talinya nih ya. Tuh. Oke, thank you. Nah, kalau kamu kan berkerudung ya. Ini apa temanya nih? Hanya terlintas di kepala saya aja. Oh gitu. Iya. Ini memang kebaya ya, bahan kebaya. Iya. Terus kamu padu dengan ini ya? Iya, dibuat Oke, dibuat terpisah. Kalau kamu sendiri gimana? Ini kalau ininya termasuk bikin sendiri atau gimana? Ini enggak sih, Bu. Emang Enggak. kayak udah nemu aja gitu dulu punya. Nah, kalau ini apa ininya? Sampai long dress ke bawah Ini gini. maksudnya inspirasinya kayak princess gitu, Bu. Jadi atasnya tuh ada garis princess. Oh, oke. Bagus banget ya. Coba deh lihat belakangnya gimana? Cocok aja sih. Oh, iya. Jadi kalau misalnya ini begini ya? Gitu ya? Oke. Siap. Kalau ini yang terakhir. Nah, kalau kamu gimana ini ceritanya punya ide ini? Ya, pertama kan disuruh cari desain kan, terus dikombinasiin sama yang saya pikirin, sama Oh, yang oke. saya mau bikin gitu, Bu. Dari atasnya, kalau dari bawahnya saya lihat desain. Lihat desain. Oke, berapa lama kamu buat ini? Hampir sebulan. Hampir sebulan. Oke. Nah, Bu, mungkin Ibu bisa jelasin nih, seperti apa nih dapur ini, terus tahapan-tahapannya. Silahkan, Bu. Ya, ini dapur pastry memang khusus untuk bikin kue-kue dan roti ya. Oke. Nah, ini prosesnya kita mau bikin kue roti isi keju dan Roti isi keju. coklat. Jadi ini ada telur. Dan telur bisa dijelasin. Ini apa ini? Ini anaknya mungkin Ragi. Terus gula putih ya, Nina? ya, pasir, Nah, ini? baking powder, Ini? ini margarin, butter, Oke. Susu. ini garam, susu bubuk ya. dan ini milk white. Oh, mulai dari ditimbang ya. Iya. Terus setelah langkah ini kemana, Nah, Bu, kita? Langsung diadon di sana. Diadon di sana. Posisinya di sana ya. Pas diadon, langkah yang kedua ini. Ini diadon, kemudian ini yang sudah jadi. Oh, ini ya. diadon itu dimasukin. Bisa nggak, Iya, Nak? Masukin. dimasukin Ambilin aja. gambar ini. Tuh, timbang. Wow, segini gede. Ini sebenarnya udah di proofing, Bu, tadi. Oh iya. Ah, gimana? Berdua ya berarti Iya, kerjanya? berdua. Yang satu nimbang, yang satu molding ntar situ. Oke. Dipotong aja. Berarti Ibu dari sini, Bu, biar Iya. kita ambil gambarnya. Oke. Oh, Nah, timbang berapa gram di situ? 50. 50 gram. 50 gram. Oke.
sekecil ini dibiarkan sampai sebesar itu Iya. tuh ngembang. Ngembang nanti di Mengembang. itu lagi, Oke, dipencet ayo lagi. kita maju. Ibu. Nah, Nah ini jadi tadi dari tadi segitu, sudah dibentuk, terus dikembangkan dulu, terus baru diisi lagi. Oh, berapa lama Bu mendiamkan pengembang begini? Kalau pakai suhu ruangan yang panas sih sebenarnya nggak lama ya, setengah jam bisa. Tapi kalau kita pakai alat itunya, ada alat untuk proofing, Oke. ada khusus, bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat lagi Iya, ya? karena suhunya bisa diatur. Oke. Ini memasukkan sesuai rasa yang dimau ya? Ini kan kebetulan keju sama ini cream cheese ya, cream cheese keju. Cream cheese, Jadi- keju, coklat. Jadi Oke. kalau proofing itu tergantung suhu ruang Bu. Kalau suhunya semakin hangat semakin cepat. Makin cepat. Tapi kita pakai alat. Oh iya, Karena udah ini ada kan AC. alatnya. Iya, iya. Jadi pakai alat proofing. Ini ya? Iya. Oke. Nah, nanti kalau udah begini, Nah, tinggal didiamkan dulu lagi sampai sebesar besar ini. ini lagi, agak ngembang lagi. Baru siap. Ini berarti udah diisi ya? Ini belum. Oh, belum. Ruang cempaka. Oh, cempaka. Ini ruang berfungsi. Prakteknya anak jurusan kuliner atau tata boga untuk belajar tata hidang. Oke. Iya, nih selamat datang di ruang cempaka. Terima kasih. Ruang praktik tata boga khusus untuk mata pelajaran tata hidang. Oke. Iya. Kita duduk di mana nih, Bu? Di meja warna merah. Oke. Silakan. Ya. Bu. Terima kasih. Makasih ya. Oke. Terima kasih. Setelah keliling ya, Bu. Iya, alhamdulillah. Capek ini. Iya. Ini untuk jurusan tata hidang ini anak-anak tidak hanya belajar menghidangkan, tapi juga termasuk susunannya ini nih, Bu. Jadi bahwa ini ada di sini. Iya. Garpu di sini gitu ya, Bu. Ya, nanti ada Pisau di sini. tahap-tahapannya. Misalnya pertama itu appetizer. Appetizer itu biasa kita ambil yang bagian atas. Oh, siap. Ya, kalau appetizer. Berarti sekarang kita bisa praktekin makanannya datang, minumannya datang, terus kita coba ya. Iya. Oke. Silakan. Silakan, Nak. Ya, ininya bisa kita taruh di serbet kita, napkinnya. Oke. Siap. Ya, silakan. Silakan, saya.
Teh. Oh ini kopi ya? Boleh deh nyoba kopi. Ini apa susunya? Boleh, campur. Terima kasih. Kita coba ya. Iya, silakan Bu. Gulanya. Berarti ini kopinya juga belum manis ya, Bu? Belum, Bu. Ya, silakan Bu. Oke. Kalau menu lengkap ini Bu, kita mulai di appetizer itu menu pembuka. Kita menggunakan pisau dan garpu yang bagian atas. Kemudian nanti ada sup. Kemudian main course, maka kita ambil bagian luar dulu nih Bu biasanya. Di bagian luar. Kemudian yang paling dalam itu bagian terakhir. Oke. Kalau ini biasanya kita hidangkan untuk roti. Nah, ini roti yang dibuat sendiri ya? Iya, ini salah satu produk kita, Happy Bakery nih Bu. Happy Bakery ini sudah kita karena sudah BLUD dan juga sudah kita coba jual juga di masyarakat, dan alhamdulillah untuk roti ini kami juga salah satu hasil yang cukup lumayan untuk BLUD kami. Silakan Bun. Jadi pemasarannya ini ya. Oke, berarti kita buka masker ya Bu ya, karena kita akan nyobain ya. Bismillah. Oke. Jadi saya sudah keliling ya, keliling ke 5 jurusan ya. Dan sekarang tadi juga terakhir ke dapur. Nah sekarang kita akan nyoba rotinya ya, karena rotinya ini kayaknya istimewa ya. Jadi dia kerjasama dengan CJ Korea ya Bu ya. CJ Korea. Ya, jadi itu kalau di mall-mall suka temu. Nah ini mereka kerjasama ya. Oke, saya coba dulu kopinya. Mungkin kalau kopinya biasa karena mereka nggak memproduk kopi ya. Iya. Berarti piring ini untuk ngambil roti gitu ya Bu ya? Iya. Saya mau coba yang keju ya. Ibu yang mana? Keju, ada juga yang coklat. Siap. Berarti saya coba yang coklat. Ibu yang coklat ya. Kita coba seperti apa. Ini dijual ya Bu? Iya. Harganya berapa ini Bu per roti? Rp8.000. 8.000. Kalau sehari berapa Bu yang diproduksi? Minimal 100 kita. Minimal 100. Minimal sudah 100. Dijualnya kemana aja Bu selain di kafe yang ada di sekolah Ibu sekolah ya? Ada pemesanan juga secara khusus, kemudian juga kita titip juga di BPS biasanya. Nah, kemudian di sini sebelah ada kantor pos. Oh, itu juga. Tapi Ibu nerima pesanan juga nggak? Terima pesanan juga ya. Kalau uang dari kayak gini tuh sama sekolah jadinya digunakan bagaimana Bu? Misalnya dari hasil penjualan gitu. Iya. Karena kami SMK yang sudah BLUD Bu, jadi kami memang pola tata keuangan sekolah salah satu dari penghasilan unit produksi ini kami kelola berdasarkan aturan yang sudah diperlukan. Oh, sudah ada ketentuannya. Termasuk dari hotel juga ya, kafe itu semua ya Bu. Iya. Jadi memang sudah ada aturan penggunaan dan pengelolaan serta pendapatan istilahnya pendapatannya. Kalau boleh dapat bocoran perkiraan gitu, batas berapa Bu kira-kira sebulan dari hotel rata-rata aja ya, kemudian dengan kafe plus jual roti ini Bu, berapa Bu? Target pemasukan sebenarnya setahun sebelum pandemi kemarin kami target 293 itu sudah tercapai, dan kita punya target waktu saat itu punya target hingga 700-an 700 juta dari 293 juta per tahun. Tapi karena pandemi nggak tercapai setengah. Jadi berapa kemarin? Setengahnya itu karena memang karena Desember ini kita belum selesai ya Bu, karena memang kita ada beberapa kegiatan meskipun pandemi, tapi kami ada kegiatan dan mendapat pemasukan, salah satunya pesanan tetap ada. Kemudian hotel kami juga kami bekerja sama dengan swasta juga yang memang menyewakan. Kemudian juga maksudnya hotel bukan menyewakan, hotel kami disewakan untuk kegiatan. Kemudian juga kami juga bekerja sama dengan industri seperti L'Oreal, kegiatan pelatihan-pelatihan.
Dan itu lumayan Bu untuk pemasukan kami selain penggunaan ruang praktik, kemudian juga produksi alat-alat produksi sama bahan-bahannya, iya, bahan-bahannya gitu. Dan ini termasuk juga kayak catering kami berjalan, roti juga berjalan. Jadi tahun ini sekitar 300 juta. Target kami insya Allah 400 juta tercapai. Tercapai Insya ya, Allah, insya Allah. Dan hotel Ibu tuh kerjasama juga dengan hotel lain atau dengan travel lokal gitu atau Iya, bagaimana? tadinya kami pernah coba di Traveloka, ternyata karena tingkat okupansi kami tinggi, jadi kami tidak bisa memenuhi Traveloka. Oh, Iya, oke. saat itu. Jadi ya karena kami cuma punya 18 kamar, setiap begitu masuk order Traveloka kami tidak bisa memenuhi karena memang posisi sudah penuh. Jadi hotel tuh ada 18 kamar, 18 kemudian kamar. kafe tiap hari dibuka. Iya. Dan kalau ini memang ruang praktek ya. Iya. Oke, kita coba rotinya ya Bu. Monggo. Kayak apa rasanya? Tadi saya tuh ngambil yang keju ya Bu. Keju. Tadi saya ke dapur juga ngeliat. Iya. Kita coba ya. Rotinya sih terhitung padat ya. Padat. Bukan tidak kempes kayak biasa kita beli roti ngembang, kalau Iya, digigit iya. kempes, ini enggak ya. Dan lebih lembut ya Bu. Kejunya apa ini Bu? Enggak terlalu asin sih ya, tapi Kejunya terasa. Keju apa Bu Lili? Oh ya. Memang lebih ini lembut ya Bu ya. Sebenarnya nggak kalah juga dengan rotinya Siji Korea ya. Kalau kita lihat ya kan beda harga juga ya Bu ya. Ini kan 8.000 ya. Iya. Oke, demikian ya dari video ini bagaimana kita berjalan dari pintu gerbang sampai ke sini betul-betul tur sekolah dan kita bisa melihat ya, ini salah satu SMK yang tadi saya udah bilang tuh di awal. Ini salah satu SMK pilihan karena memang nampaknya istimewa dan betul sih kita masuk ya, mulai dari jurusan yang kecantikannya tadi gitu ya, terus keliling tadi jurusan tata busananya sampai sekarang adalah di tata boga dan bagaimana kemudian kita tadi sudah merasakan lembutnya roti yang memang mereka buat, mereka produksi. Dan tadi kaget juga saya ya, ternyata penghasilan dari semua bisnis dari hotel, kafe sampai roti itu mencapai angka ratusan juta. Targetnya 700, andaikan tadi ya tidak pandemi mungkin tercapai, dan karena pandemi separuh lebihnya bisa tercapai. Ini menurut saya sesuatu yang luar biasa, ditambah lagi kerjasama dengan beberapa industri ya, merek-merek terkenal seperti L'Oreal, tadi saya lihat juga Wardah, dan mereka pun ternyata industri yang siap menyerap tenaga kerja dari sekolah ini. Jadi SMK itu kerap kali kan dipandang sebelah mata ya, padahal sebenarnya kita harusnya bangga bisa tahu bagaimana SMK di DKI Jakarta, mungkin SMK lain di Indonesia sebenarnya luar biasa, hanya tidak pernah aja kita datangi dan tidak pernah kita lihat. Semoga video ini memberikan informasi kepada semua bahwa SMK bisa, SMK hebat itu sebenarnya benar-benar menjadi sebuah bukti ya, salah satunya di SMK Negeri 27. Demikian video ini, semoga memberikan informasi, memberikan manfaat dan juga inspirasi kepada yang lain. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk subscribe ya, untuk kalian mendapatkan video-video terbaru yang menarik tentang pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.